di video materi penjelasan tentang PFD. Nah, disclaimer dulu, materi ini hanya ditujukan untuk akademik aja. Dan juga yang kedua, jika sumbernya berbeda, jika kalian melihat dari sumber berbeda, maka caranya juga berbeda, sehingga itu pasti akan membuat kalian bingung. Hanya pastikan pakai satu sumber aja. Oke, misalnya sumber dari videoku, ya full videoku. Dan juga ini hanya ditujukan untuk akademik sehingga apa? Sehingga untuk profesional itu kalian bisa ngelihat di video yang lain. Karena tujuan dari video ini itu untuk membuat kalian lulus dan bisa menjawab secara logis. Seperti itu. Oke. Sebelumnya nanti kita akan pergi ke Visio. Jadi nanti kalian kalau membuat ke PFD itu pergi ke Visio terus habis itu Morships, Engineering, proses engineering. Nah, itu kalian centang semua nih. Jadi nanti alatnya ada di sini semua. Nah, lalu eh, juga untuk aliran-alirannya nanti kalian juga bisa pakai. Jadi contoh yang ini aliran hitam itu untuk aliran utama atau limbah atau udara atau aliran sampingan. Sedangkan jika berwarna merah itu artinya aliran kalian untuk steam atau pemanas. Jika berwarna biru itu untuk cooling water atau pendingin. Nah, untuk hijau ini opsional jika kalian nggak ada itu ya nggak usah pakai itu untuk aliran minyak. Jadi misalnya eh, kalian furnace, nah itu pakai minyak tuh untuk memanasin. Nah, itu pakai aliran hijau. Nah, biasanya itu pakainya yang hitam, terus merah sama biru. Oke. Lalu untuk simbolnya itu yang bulat ini untuk pressure. Nah, itu terserah bisa bar, bisa ATM, bisa KPA, itu terserah kalian. Aku biasanya ATM. Lalu temperatur ini biasanya derajat Celcius, itu lambangnya yang segi 4 dan nomor aliran itu belah ketupat. Nah, contoh seperti ini nanti. Jadi kalian urutin dari nomor aliran, temperatur sama pressure. Nah, kadang ada beberapa universitas yang berbeda ininya simbolnya. Jadi nomor aliran bisa yang bulat, terus pressure-nya itu yang belah ketupat atau dan lain-lain. Itu nggak apa-apa. Jadi ikutin aturan dari kalian atau dari PFD kakak tingkat kalian. Nah, cuman nanti urutannya itu tetap sama, nomor aliran, temperatur, sama pressure. Urutannya pasti itu. Lalu untuk simbol-simbolnya untuk heat exchanger itu kalian nanti nemu di Visio. Nah, biasanya ini termasuk heat exchanger ya. Simple kayak gini, simple desain. Nah, cuman dosen itu mintanya antara ini, cell and tube heat exchanger atau double pipe heat exchanger. Nah, ini kalian bisa nentuin jenisnya itu di perhitungan kalian yang heat exchanger. Kalian pakai jenis yang apa? Jika kalian eh, lupa, kalian bisa lihat di video saya tentang perhitungan heat exchanger. Lalu juga ada kondensor. Kondensor bentuknya seperti ini, reboiler, evaporator, furnace, dan cooling tower. Oke. Lalu untuk transportasi itu ada pompa, blower, kompresor, screw conveyor, elevator, dan conveyor. Jadi kalian bisa pakai ini aja pompa untuk liquid, blower untuk eh, kayak udara seperti itu yang gas, conveyor untuk solid. Jadi kalian pakai tiga ini aja. Ini nggak terlalu sering digunakan. Lalu untuk storage itu ada storage bahan baku dan produk on-roof tank biasanya ini untuk yang satu ATM. Nah, kalau di seteng itu di atas satu ATM. Lalu ada tangki penampung sama silo atau hopper. Nah, ini untuk storage-nya solid. Oke, lalu juga ada yang lainnya yaitu decanter. Ini bukan vessel ya, ini yang lainnya decanter, terus rotary dryer itu bentuknya seperti ini semua. Lalu reaktor, dia PFR itu bentuknya seperti ini, terus fluidized bed atau fixed bed itu ada seperti bednya gini. Nah, ini cuman tergantung kalian. Kalian bednya 3, 2, 1, atau 4 itu dari perhitungan kalian di spek alat. Seperti itu. Terus crystallizer, mixer, sama CSTR. Nah, untuk distilasi sendiri nanti pakai ini. Jadi pakai seperti ini nanti menara distilasi. Nah, kan dia biasanya ada kondensor sama reboiler tuh. Nah, makanya kondensor sama reboiler di
kasih kondensor yang di atas, reboiler yang di bawah. Nah, ini kenapa kok ada tangki kondensatnya? Karena setelah kondensor biasanya ada kondensat untuk menampung terlebih dahulu. Sedangkan reboiler, kenapa kok dia nggak ada tempat penampungannya? Karena di sini, di dalam reboiler ini, yang ini, itu dia udah ada penampungnya. Sedangkan di sini belum ada penampungnya. Ini flash drum sama clarifier atau thickener. Nah, clarifier dan thickener itu juga setelahnya harus dikasih penampung. Kenapa kok seperti itu? Kalian bisa cek di videoku yang clarifier atau thickener. Itu alasan lebih detail ya. Nah, lalu juga eh, kalian biasanya dikasih logo universitas, terus program studi, terus nama kalian dan dosen pembimbing kalian, lalu ini harus neraca masanya, peraliran, dan juga keterangan gambarnya, kayak gitu. Lalu ini juga aku sudah menyediakan template untuk kalian, di mana kalian bisa beli di link yang sudah saya kasih. Ini juga template untuk karena beberapa alat ada yang nggak ada di sini ya, ada yang nggak ada di Visio seperti fixed bed yang pakai ini, terus plug flow reaktor, distilasi, clarifier atau thickener itu nggak ada di Visio. Jadi kalian harus membuat sendiri. Nah, ini contoh contoh dari punya teman kita. PFD-nya seperti ini, di mana aliran pendinginnya itu warna biru, terus aliran pemanasnya itu warna merah, terus aliran untuk utamanya, aliran raja massa kalian itu adalah warna hitam. Seperti itu. Nah, ini mengenal distilasi pakai seperti ini juga nggak apa-apa. Itu tergantung kreativitas kalian ya. Seperti itu. Lalu ini punya teman kita yang lain. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Dan ini punya aku ya. Ini punya aku, dan waktu itu memang aku nggak butuh steam sama cooling water. Jadi nggak ada aliran itu. Jadi pure ini kondisinya semua dalam kondisi lingkungan. Ya, baik. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang PNID.